Orang lebih suka nanya di komen gue, jadi kalau saya sakit ini sebelah kanan saya tuh saya apa ya penyakitnya. Nyet, gue bukan dokter gila gitu kan. Anjing bukan, kucing bukan. Orang kok begitu bentukannya. Terus gue buka pagar. Ternyata orang badannya cuma segini, ke bawahnya nggak ada. Di jalan look so happy gitu yang. Ya udah, hai mbak gitu. Atau nggak, gue habis pulang ini, one of my cats nanya atau nggak, mama habis di steril ya? Hah? Kurang ajar nggak? Gimana? You were saying mengecek diri kita sedini mungkin, serajin mungkin gitu. Nah, kan ini banyak apa ya? Apa bahasanya kayak ketabuan ya atau apa stigma gitu bahwa kalau cek artinya sakit dong. Sakit dong atau takut akan hasilnya atau misalkan ya gue nggak mau tahu deh gue gitu kan. belum bersuami emang harus ngecek gitu. Emang sebenarnya kayak gimana sih? Enggak sih, kalau di luar ya, kalau di luar itu kan udah jadi gitu ya, remaja, teenage, bahkan lo udah punya hak untuk cek dan dokter itu punya kewajiban dalam sumpah mereka untuk merahasiakan. Betul. Dan lo wajib mengecek setiap pasien mau lo punya suami atau enggak. Betul. Ya dong, gue mau ke dokter. Nah, itu yang kadang-kadang dokter di sini masih lebih taat pada norma daripada taat pada sumpah dokter gitu, pada sumpahnya gitu. Kamu belum bersuami, tuannya mana, ini statusnya apa gitu. Masih You know what, begini? masih rumah sakit besar masih beberapa kali. Kamu jangan deh, tunggu, kalau nggak ada suaminya bawa orang tuanya deh ke sini. Secara hukum kan kita udah punya umur dewasa gitu. Benar. Kan kasarnya, and you have rights untuk cek. Dan apalagi cewek, gue tahu gitu, nggak usah ini nggak hal yang salah kok. Ya, gue nggak mau ngomong nggak salah, itu terserah gitu. Tapi kalau kamu udah sexually aktif, walaupun atau belum bersuami, mungkin bukan sexual active aja, tapi mungkin menstruasi pertama. Menstruasi itu perempuan udah dewasa, lo udah menstruasi, udah apa ya, udah badannya udah menjadi badan wanita, maka lu udah wajib periksa sih. Karena udah ada perubahan hormon ya, di situ. Hormon berjalan, rahim lo aktif, ya kan, udah bisa menghasilkan gitu kan. Itu dulu udah harus periksa gitu. Jadi dan itu harus sih gitu. Jadi biarpun sebetulnya udah haknya wanita, cuma kita merasa kok hak kita tidak diprotek, kita masih dijudge, ke dokter aja dijudge ya kan, berpasangan atau enggak, itu yang mungkin sekarang jadi bikin perempuan-perempuan yang masih muda jadi takut ngecek karena udah dijudge duluan ya. Aku pernah nonton tuh kembali lagi di TikTok ya. Di TikTok aku nonton, jadi ada tapi si oknum perawat ini udah minta maaf sih. Jadi dia bikin konten, mungkin sebenarnya iseng-iseng doang gitu. Dia bilang, belum nikah kok ngecek apa namanya, pap smear. Iya gitu. Gue nggak ngerti, gue cuma ngeliat sekilas gitu. Di situ dia cukup diserang sih gitu. Emang kenapa kok ini, this is privacy gitu. Dan nggak apa-apa juga kalau belum nikah mau ngecek. Kan siapa tahu mungkin ada yang menstruasinya nggak lancar, dia perlu cek gitu. Atau enggak ding, dia mau pakai KB atau gimana. Dan ternyata pil KB itu kan bukan cuma untuk bukan cuma treatment. Treatment pakai bukan mencegah kehamilan doang, tapi kan kadang-kadang memang banyak yang sebenarnya yang diperluin sama orang kita literasi sih. Orang kita tuh malas banget baca. Orang kita tuh malas banget baca. Padahal sekarang kalau lo bisa itu tadi nyampah di TikTok, lo harusnya punya gadget dan tools dan kuota yang sama buat nge-browse dikit aja. Apapun yang lo pengen tahu, even about secrecy, about orang lebih suka nanya di komen gue. Jadi kalau saya sakit ini sebelah kanan saya tuh saya apa ya penyakitnya. Nyet, gue bukan dokter gila gitu kan. Halo gitu, pasti gue jawabnya gitu, ya browse aja, saya bukan dokter. Orang kita kan males ya. Benar. For literacy sebenarnya. Tapi kan pengennya dijawabnya Melanie Subono. Salah kalau di tempat gue. Habis itu di capture, habis itu di story lagi. Enggak, kalau di tempat gue masalah gitu. Kalau gue ngomel gitu, kamu punya mata, punya telinga, tolong baca, belajar sedikit gitu kan mulut. Lagian juga kan kalau bukan ahlinya nggak enak juga ya, masa dikasih konsultasi sama bukan ahlinya ya. Itu dah. Tapi balik lagi, emang you have the right pertama. Dan kedua, satu terlepas dari stigma tadi itu, satu apa ya, pemikiran bodoh orang kita yang membudaya juga. Gue nggak mau periksa, takut ketahuan penyakitnya. Itu konyol banget sih buat gue. Kan lebih dini harusnya tahu apa yang mesti dilakukan. Bagus kan kalau ketahuan di awal. Then you know what to do. Iya, Gitu. Jadi setuju. please,
gak apa-apa periksa aja gitu. Kalau ternyata nggak ada apa-apa gimana Kak? Ya bagus lah. Ya bagus dong. Iya gitu ya bagus lah, nggak usah ditanya. Justru gue tuh mulai rutin periksa setahun sekali tuh ya mungkin udah 7-8 tahun terakhir ya. Awalnya tuh sama nggak pernah periksa, takut. Yang lo takutin apa? Ntar kalau ada apa-apa sama ya takut gitu. nggak siap mental kali ya. Itu mungkin karena siap juga mental. masih kecil juga ya gitu. Cuma yang paling penting ya itu yang ternyata lebih mahal mengobati daripada mencegah loh. Asli. Dan ternyata salah satunya yang benar-benar membuat gue itu bangun dan nggak bisa gitu adalah almarhum Olga sih. Waktu meninggal gue kan ketemu dia setiap hari kan, maksudnya I see him gitu, and then I feel like he's healthy gitu, tiba-tiba dang gitu. Itu ngebuka banget bahwa you know what, ini bisa terjadi sama siapa aja. Betul. Jadi mulai dari situ gue setahun sekali tuh medical check up. Dan ternyata nggak ada apa-apa kan lega. Bukan berarti tahun depan nggak cek loh, harus dilakuin lagi. Benar. Nah, itu benar. Dan ya memang akhirnya jadi lebih murah dibandingkan pada saat tiba-tiba lo harus berobat kenanya udah yang berat gitu. Benar. Oh wow. Tapi ini kayak lagi konsultasi masalah kesehatan ya. Iya asli. Kayak, ini kayak healthy ini ya Pak ya. Bias healthy. Ini ngomongin tentang kesehatan. Tapi it's good. Ini informasi yang menurut gue juga perlu di-share gitu. Dan mudah-mudahan perempuan-perempuan di sana lebih lebih aware dan nggak malu lagi, nggak takut lagi. Iyalah. Dan jangan cuma mikirin muka doang. Laser cantik. Asli. Iya, semua ditarik. Dibenang, dianu terus perut lo isian daleman lo, underdeal lo dredelan kan susah ya. Terus sama aja lifestyle-nya nggak berubah ya, sama aja. Iya. By the way mungkin kita ngomongin hal-hal yang bikin Mel happy ya. Your kegiatan sosial lah. Ada animal rescue, ada rumah harapan. Apa yang sekarang tantangan paling besarnya untuk itu maju atau supaya lebih sosialisasi? 2 tahun ini terutama ya, mungkin lebih berat karena rumah harapan udah selama 14 tahun kan. Lebih berat karena biasanya ada bencana itu kan per pulau, per area. Ini kan sedunia, berbarengan. Dalam 2 tahun ini juga berbarengan donatur, perusahaan nyungsap semua udah. Iya dong, ya kita lihat banyak banget panti asuhan yang nggak bisa makan, cuma nasi, cuma beras, apapun itu. Ya lebih berat sih gitu, lebih karena berat. Semua lagi susah semua kan. Makanya sampai keterlaluan banget kan yang berapa bulan lalu gue cuma ngasih gitu teman-teman, ada yang ngasih yang di endorse sama popok sama susu, gue mau barang lah nggak usah ngasih gue duit. Karena global sekarang. Iya gitu, benar-benar. Everyone is in need ya, semua orang. Iya, in a more ridiculous way gitu. Kalau dulu mungkin lo nggak bisa berobat, mungkin lo nggak bisa apa. Now it's daily orang terusir dari kontrakannya, bayi yang cuma bisa lo kasih air gula dari warung apa air teh gitu, and that's everyday even to animals. Kayak percaya nggak percaya salah satu hewan yang paling terkena imbas dari COVID misalnya kucing, karena all the warung yang tutup segala macam, mereka kan biasa makan dari pasar, dari warung, dari apapun gitu kan. Jadi the whole world secara serentak terimbas. Sementara negara kita kan juga berantakan tuh ya infrastrukturnya, jadi bencana juga jalan, ini juga jalan, itu juga jalan. Berat gitu, berat, sangat berat. Kayak gue lagi sering nyolek teman-teman gue yang udah tolong dong postingin ini, tolong dong ngumumin itu. Ya udah nyampe, gue nebelin muka aja deh, menit gitu udah. Karena nyungsepnya serentak satu dunia sekarang. Iya, benar. So it's heavy. Wow. Dan di rumah harapan ada berapa anak, ibu? Thousands. Udah 14 tahun lo mau ngomong dari sawah, dari sekolah, dari anak, dari hewan, dari apapun. Thousands. Belasan ribu mungkin. Nggak kehitung lagi karena kita juga kadang nolong orang dari segi ternaknya. 14 tahun itu rumah harapan nggak pernah ngasih cash. I see. What do you need? Kita nih hancur karena gini-gini, misalnya COVID, peternakan kita. Oke, kita akan secara tiap bulan per berapa ini kita siapin peternakannya, hewannya, apa segala macam. Jadi we help them, karena orang kalau dikasih duit bisa beda ya hasilnya ya. Jadi bulanan tuh kita bisa bayarin ratusan BPJS, listrik ini, tapi never in cash kita kasih ke mereka. Ya jadi hitungannya sih I don't know, puluhan ribu mungkin kali ya dalam hitungan 14 tahun ini udah. I don't know. Aceh sampai Papua dan orang-orang Indonesia yang bahkan ada di luar Indonesia, tapi as long as lo orang Indonesia. Karena yang gue sebut rumah itu Indonesia. Right. Gitu, dan harapan is everyone's basic. Yeah. That's amazing loh. Thank you loh for ini memperjuangkan ini thank semua. Thank you. Tapi pernah ngerasa capek nggak? Kayak
Gue capek sama pemerintah. Gue capek sama pemerintah, sama instansi. Gila, gue kasarnya tuh ngerjain PR lo pada gitu. Yang mestinya lo kerjain, kerjaan gue. Tau gak kalau punya teman yang tukang mabok tuh, kita di belakang teman gue ya, maafin ya. Nah gue tuh kayak tukang itunya tuh, kayak tukang sapunya gitu. Oh my god, ada gitu. satu yang rusuh gitu. Sorry Ya maafin ya teman gue, maafin kita di belakang gitu. Gue kayak tukang sapunya pemerintah gitu kadang. Ya capek pasti, tapi gue tuh sering ditampar. Terakhir selalu jawabannya tuh instan gitu. Terakhir kali gue pernah ngomong, sih gue capek banget ini gini. Totalnya di depan rumah gue ada orang lewat. Tapi gue ngelewat itu kan kalau pagar, dia cuma ngeliat apa sih ini bentuknya, anjing bukan, kucing bukan, orang kok begitu bentukannya. Terus gue buka pagar, ternyata orang badannya cuma segini, ke bawahnya nggak ada. Di jalan kayak, I look so happy gitu, yang ya udah, hai mbak gitu. Balik lagi, terus gue mau komplain apa ya tadi ya? Dia aja masih bisa happy gitu ya. Selalu dikasih dalam hitungan seconds gitu. Terus once you talk to animals, karena gue kan udah 3 tahun tuh belajar itu dan ada sekolah untuk komunikasi dengan hewan dan segala macam. So beneran? Yes, I musim pandemi lagi, udah kayak musim pandemi ini gue ngeluarin buku tentang itu. Mama, sampai jumpa di Balik Pelangi, what I chat about with my dogs and cats and stuff. Dr. Dolittle ya. Jadi enak gitu kalau kayak gitu gue ngobrol sama mereka. Gue langsung gitu. ini, anjing gue lagi diem nih, gue bingung. You can do it too, you know. Lo pasti komunikasi. bisa. Dia ngerti ya? Pasti ya. Tapi anjing tuh pinter banget loh. Anjing gue even pinter cats, banget even loh. anything. Dan lo sendiri juga sebenarnya bisa. Bisa. Dari ekspresi tuh bisa nangkep ya. Energi juga. Lo tongkrongin 24 jam aja itu sih boba. Gitu. Tiba-tiba. Cuma gue ngerasa berapa hari ini dia lagi diem. Tanya aja kayak kenapa. lagi galau. Tanya gitu. coba. Tanya Kenapa aja boba kenapa. gitu. Ini loh gitu. Lu ngeliatin gue mulu katanya gitu. Seru ya. Tapi ini ya, mudah-mudahan tambah banyak lagi yang sayang sama binatang. Gue tuh suka sedih. Amin. Yep, true. Thank you banget nih for sharing. Yes. Anytime. Kita pengen yang happy sekarang. Sebenarnya Pengen kita main menghibur karena kita main games aja. Aduh, gimana? kalau udah game. Udah deh, kita Games kan aja seru-seruan tadi, ya. Menebak gambar sesuai dengan ya aktivitasnya Mel. Baik. Kan you're exposed to banyak apa gua nggak namanya ngerti hewan-hewan yang jenisnya. berbeda-beda. Nggak apa-apa. ngerti lah. Ngerti lah. Oke. Ngerti pasti. Ngerti. Kan biasanya ketemunya anjing atau kucing kampung kan. And they're the smartest loh. Ya Iya. mine is local, Street semua smart di kan? rumah. Asli. Street smart tuh Preman. Soalnya preman. Oke, kita akan Ya. menampilkan sepotong gambar anjing dan kucing. Melanie harus menebak jenis kucing atau anjing apakah ini. Oke. Wow, susah juga ini Masa kayaknya. sih? Gua udah lihat. Dia pada pakai. Kayak susah nih. Oke, gambar yang pertama. Oh, sampai di Aduh, tuh kucing sembunyiin nyebelin gitu banget ya. itu mukanya. Gua nggak tahu nama kucing apa tapi Padahal kucing kamu kasih nyebelin. full shot aja udah nggak tahu. Tahu lah, ini tahu. Shoot. Cukup populer kok. Kalau diperjualbelikan mahal banget nih. Version? Yes. Kucing Oh iya. Persia. Iya, mukanya nggak pernah happy. So cute ya ini ya. Hidungnya masuk gitu. Garfield banget ya. Iya, nggak ada happy-happynya. Padahal sebenarnya dia happy loh. I know. Ini muka happy. Tau nggak? Gue abis pulang ini, one of my cats nanya, tau nggak? Mama abis di steril ya? Hah? Kurang ajar nggak? Gimana? Kan gue communicate with them gitu kan. Gue bilang operasi, dia pas pulang gitu, ya mama abis di steril. Si anjir gue bilang gitu, gue dikatain steril. Kita nyuruh kita steril sih. Kok bisa? Gimana? I'll send you my book. Oke, beneran. Oke. Wow. Jangan-jangan si Boba sedih soalnya Steril juga. saya habis kemarin gue marahin dia. Oh. Dia mencret di kamar gue. Ya habis Oke, diomelin next kali. Oke, berikutnya kucing apa nih? Aduh. Ini Ini cakep ada nih. 3 jenis ya, ada yang klasik, tradisional, dan modern. Kucing jenis ini memiliki karakteristik bentuk tubuh yang ramping, ekor panjang, mata biru. Wow. Kalau manusia juga keren Huruf kayaknya. depannya apa? S. Gue tuh bener-bener gak ngerti kucing soalnya. SS. Kalau di Bulunya Thailand ada pendek. mall titik-titik Paragon gitu. Siamis? Yes, Siamis, yes. Siamis. Siamis, yes. Kucing Siam, gemes. yes. Dulu Sebenarnya gue juga punya kalau itu. Lo punya ini? Enggak apa namanya? Oh, lo yang Sphinx.
Gue tuh pengen banget pegang Sphinx. Aduh gila, itu enak banget. The inside out. Kulitnya inside out. Inside out ya. So friends. Real friends kan ya. Pengen di gitu. Pengen gue bawa ke Tompi tuh. Pengen dioperasi. Kasih bulu. Perlu ditarik di botox gitu kayak. Botox dikit. Next Oke, kita berikutnya. ada God. Ini dari Amerika Serikat. Karakteristik tubuhnya hampir bener-bener sama nggak dengan tahu kucing kucing Persia gua. dan Siam. Dari matanya biru. pipinya bulat, dadanya lebar dan berotot. Wow. Wow. Sounds like my friend. Ini manusia atau apa ini? Dengan tulang kaki yang kuat dan tengkoraknya juga besar. Baca huruf depannya apa? R. Aduh, nggak Susah ngerti ini gua. sih. Ini Ini gua susah juga sih. nggak Gue tahu juga sih. nggak tahu sih. Kita kasih tahu aja. Ragdoll. Ragdoll. Lucu. I love cats. Lo Gue nggak tuh suka cuma kucing tahu ya, kucing Cap, ya, Persia lo. sih. Nggak, kalau kucing gini gue suka. Karena bulunya banyak. Kucing kampung Gue lo nggak pilih suka ya? kucing kampung gak suka. Trauma gue, ada trauma. Kenapa? Kalau yang gini-gini enggak, kan ini kan kucing rumah. Kayak Kucing doggy. kampung gue kucing rumah semua. Iya, kucing kampung juga kucing rumah semua. Kan kucing jalan. Enggak. Dari jalan gue jadiin rumahan. Oh, masukin rumah jadi rumah ya? Jadi rumah. Bener juga ya, bener-bener. Lah bukan gak suka, lebih ketakut ya? Takut. Ya anyway. Oke. Oh gosh. Ini berasal dari Jepang. Kucing ini memiliki bentuk ekor yang bundel, Iya, lo tubuh kayak- yang kuat, aktif, senang berinteraksi dan memiliki suara lembut miau yang menggemaskan. Kayaknya semua miau deh. Enggak, tadi ada yang Oh gitu. Miau gitu. enggak ada yang Yang gitu ya, Ding. ada yang terus ada yang kayak Oh, tergantung. Nah, itu Kalau tuh mungkin dia ngerti. Mungkin Mel Kalau tahu itu itu lagi lagi pengen ngomong digini Itu apa. kan pering kan? Iya. The pering. Lagi ngomong apa gitu. dia lagi kayak nakan. Terus gue liat Lagi mukanya dia, manja. mana gue bisa ngebaca. Kan have to see the animal ya. Gue suka binatang soalnya. They're And purring. I have a lot of You're more of a cat person ya? I Enggak have juga. both. Jadi dulu kucing gua sama anjing gua itu pernah nggak lo ngeliat kucing netek di anjing? Gimana? Itu kucing sama anjing gue. Ya, I believe. kompak. ya? Karena dari kecil. Terus jadi kalau si anjing gue lagi punya anak, si kucing gue suka ini. Nah, pernah juga kucingnya yang punya anak, anjing gue yang kecil juga nenen. Oh, nggak Bisa apa-apa. gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Mutual benefit ya. Mutual benefit. Tapi asal di ini dari kecil. Oh, Jadi oke. mereka tuh sebenarnya bisa jadi buddies. Oh. Sick. Besties. Ini Baiklah. apa? Huruf apa di depannya? Ini B depannya. Wah, nggak ngerti. Susah-susah Kalau ini kucing kayaknya. gue nggak tahu. Bobtail. Bobtail. Lucu belakangnya banyak bulunya tapi kepalanya botak ya. Lucu banget ya. I love cats. Oke. Gemes. Oh, berikutnya anjing. Ini tahu dong. Malamut? Yes. I'm a dog person. Ya, By the way gitu. ya, kemarin ada yang Oh, iya, tadi kemarin udah nyampe rumah Buat adopsi gue. ya? Adopsi. berantem sama Boba ya? Orang Berantem kita tuh sama- kebanyakan beli anjing-anjing bule-bule. Iya. Terus Nggak bisa ngurusnya. iya, lu tahu gak sih Alaskan Malamut di Alaska ya anjing kampung gitu maksudnya. Harusnya Iya tinggal dong, di gitu. Alaska sih. Siberian Husky ya di Siberia anjing kampung. Husky dan di sini kan panas ya, nggak cocok. Iya, Nggak cocok, lo nggak harus ACin tuh sudah mulai kesinian mikir gitu. Aduh anjing gua harus di ACin mulu. Tahu dari awal lo kegengsian sih mau pelihara anjing kampung. Yang gue bingung masuk pertama kali Iya. siapa ngapain sih gitu, nggak cocok sama udaranya. Anyway, Kasian tau nggak? Justru kalau jadi anjing kasihan. gue cinta anjing karena Dan Dan sekarang anjingnya- banyak di giveaway pada saat masa Covid orang nggak bisa biayain Benar. gitu. Ini dikandangin 3 Aduh, tahun. kasihan. Sampai dia badannya gini. itu kan stres Kasian loh. banget. Stres. Dan dia tuh nggak percaya sama manusia. Ya, itu Jadi- mesti pelan-pelan Nah, lagi tuh. kalau anjing gue nggak percaya sama anjing. Jadi pas lu mau adopsi. Lo pernah bawa psikiater ke rumah lo gak sih? Psikiater Jadi anjing gue Manusia hewan. hewan. Dua-duanya. ada psikiater manusia dan Masa? hewan. Gimana? ada buat khusus anjing psikiater. Psikiater ada. Masa sih? Oh my Ya god. Biayanya mahal. Ya? Jadi anjing gue anjing kecil tuh suatu ketika digigit sama pitbull. Sejak itu ngelihat anjing gede tuh dia nggak ada takut. trust lagi. Trust Jadi issues ya. sama anjing berantem gede. kemarin. Akhirnya gue Oke, juga berikutnya jadi- gampang banget. Beagle. Yay, even I know. I have one beagle So ketemunya di Papi. I have one beagle ngambil dari terminal Lebak Bulus. Dia dibuang. enggak, Enggak jelas aja dia mau Terlantar. ngapain, terlantar. Oh, kasihan banget. Iya. Pasti Lemon mungkin beagle. ini kali keluar dari Hilang. rumah. Maybe. nyasar. Hilang. Oke, nextnya. Oh, I have ya, one cepet pug, ya. gue ngambilnya dari Oh. panci.
Gimana? Believe mau dimasak orang. Bohong. Demi Tuhan ada 6 apa 7 gue cuma bisa ambil 2, sisanya dimasak. Bohong. So I can only take 2. Why? Kenapa nggak semuanya diambil? Nggak bisa. Itu juga pakai. Maksudnya dia aduh kok ngelu banget. Di tempat daging anjing. Nggak tuh kok tetap dimasak tuh gimana? Ini gimana daging anjing nggak ditutup ininya tempat tokonya apa sih? Sekarang masih susah ya karena in some culture itu disebut budaya walaupun setengah mati sekarang. Itu kan undang-undang besarnya kan tidak ada gitu kan. Jadi sekarang based on Pemda dan segala macam. Tertinggi masih sekitar Jawa Tengah, Solo, ya sekitar situlah pemakan daging anjing tertinggi lah situ. Solo, they can make dalam harian tuh bisa, pokoknya dalam sebulan itu bisa ribuan kok anjing yang dipotong. Per hari itu bisa 300-400 anjing dipotong. Makanya gue paling sebel sama teman-teman ya, tolong ya teman-teman yang biasa ngeluarin anjingnya, ntar juga dia balik kok, cuman depan pagar kok, cuman ini kok, cuman itu. Habis itu kalau udah hilang, kok biasanya dia balik gitu, tolong dong kak, anjing gue hilang. Dari awal gue udah tahu, laki lo suruh pulang susah kan, gitu. Belum tentu pulang, lo mau ngomong anjing lagi gitu. Sekarang tuh pencuri anjing dan hewan tuh lagi triknya banyak ya? Dan triknya tuh lebih canggih gitu, daging lah pakai apalah gitu. Itu diambil untuk dijadikan daging anjing untuk atau lebih kepada penebusan daging anjing. Jadi bukan kan dicari nih saya nanti imbalan gitu, bukan di situ. Lebih buat daging anjing. Daging waktu itu. Iya. Iya. That's a lot. Pug. Iya. Kasihan. Iya. Di Cina juga makan daging anjing. Iya. Ya, ada di yang festival apa? Ya hampir semua penyakit yang pandemi dan segala macam itu kan dari starts hewan. from your eating animals. Ya, benar. Betul. Oke, terakhir. Is that mukanya kepotong moncongnya, is that a lab? Ini Labrador ya? Labrador and Retriever. Jadi kayaknya mix ya. Gue juga. Yeah, I have one at home. Hitam juga. Hitam juga Labrador Itu buangan breeder, jadi kakinya itu jelek, jereng gitu. Sekarang udah bagus. Matanya jarang. Ya gitu deh, matanya kalau gitu. breeder tuh suka, nah anjingku tuh juga buangan. I hate breeder man. Buangan. Jadi ini karena bentukannya boba kurang sempurna. Ya biasanya gitu. Oke. Jadi diambil. Well, terbukti pengetahuan tentang anjing dan doginya sangat. Gue baru kucing itu baru pas pandemi orang buang gitu. Jadi gue yang I'm never a cat person, sampai sekarang gue masih agak allergic tapi I have to take care of them gitu. Ada 12 pas pandemi doang. 12 di rumah? Now, cats. Di rumah. Yang tapi gue ngambilnya gitu, yang jantung lah, yang cacat lah, yang ginjal lah, yang ini lah, itu ya udah deh begitu, ya udah deh. Apa mungkin biar ini teman-teman siapa tahu yang tergerak, kalau butuh bantuan apa sih you prefer to help you with cash atau apa? Anything sih, gue ada orang kan ngotot cash gitu. Nah gue tuh selalu post di akunnya Rumah Harapan atau di Melanie Subono. Daily akun gue akan ngasih, kalau lo mau ngasih cash linknya ke sini. Kalau lo mau ngasihnya dalam bentuk barang, ada nomor WhatsApp. Biasanya tuh kita tiap kali updating. Jadi dia pada saat WhatsApp bilang gue mau bantu barang. Kita akan kasih tahu tuh yang minggu itu kita lagi butuh barangnya apa gitu. Jadi langsung cek Instagramnya Melanie Subono atau Rumah Harapan Melanie. Tenaga gimana? Butuh tenaga juga mungkin orang yang kalau tenaga banyak. Kalau tenaga dan apapun itu gue selalu ngomong gini, dengan senang hati gue akan terima, but lo keluar rumah lo dulu, lo kelilingin rumah lo radius 2 km karena kalau udah gak ada kucing yang perlu orang bantu apapun segala macam, udah nggak perlu, udah nggak ada, semua sejahtera, baru datang ke gue. Oke, jadi help surrounding kita dulu ya, di sekitar kita dulu baru coba bantu. Karena kan lo konyol pengen nolongnya lewat Rumah Harapan, terus dia di Makassar apa mana gitu kesini untuk yang ada bantunya ke Sulawesi juga, you know what, look at surrounding it. Ya, oke. Setuju. That's a good tip. Iya benar juga sih, ngapain jauh-jauh sekitar rumah aja dulu. Iya gitu, repot di guenya juga bolak-balik. Udah lo nya juga repot gitu, udah look around you. Iya, wow, amazing. Aduh, seru banget obrolannya. Thank you Mel. Ini ya buat sharing ya. Thank you so much. I hope juga banyak yang terinspirasi dan benar-benar dapat sesuatu lah di obrolan kita. Yang paling penting itu ya, tadi berguna ya. Terus semangat ya. Terus semangat, terus menginspirasi. Ini apa panutan benar panutan iya dong kan hidup ini udah berat ya, jangan kitanya juga beratin diri. And there are always worse things in life ya, jadi mau kita menghadapi cobaan apapun sekitar kita banyak yang lebih parah. Benar. Itu yang aku tangkap. Thank you loh for sama-sama sharing. thank you. Tapi ini juga kasih tahu juga
butuh apa dari kita, we're willing to help juga sih. Oh, kalau you open that, gue akan come back with a very long list. Oke, apa-apa. Siap, oke. Sosialisasi juga kita bisa bantu. Iya. Thank you so much. Thank you so much. Dan benar-benar sehat selalu. Mudah-mudahan tenaganya jangan pernah habis. Amin, amin. And then juga buat teman setia, thank you for watching and see you next episode. Bye. Bye.